Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal. A. Akuntansi Keuangan. Pengertian akuntansi keuangan menurut Sugiharto 2002. Akuntansi keuangan ialah bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atau investor. Persamaan akuntansi yang digunakan ialah aset sama dengan ekuitas ditambah liabilitas yang berpatokan pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Kedua, fungsi akuntansi keuangan. A. Mengetahui keuntungan dan kerugian. Seorang akuntan harus bisa mengkalkulasi keduanya dengan benar. Nantinya data terkait keuntungan dan kerugian tersebut bisa dijadikan dasar keputusan, utamanya yang berhubungan dengan rencana mendapatkan keuntungan penjualan yang akan datang. B. Laporan kepada manajemen perusahaan. Merupakan tanggung jawab akuntan yang harus dikoordinasikan dengan pihak eksternal perusahaan yang lain. Pihak internal perusahaan juga unsur yang penting untuk mengetahui tentang laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan. C. Pembagian keuntungan atau profit. Mencakup semua unsur baik yang internal maupun yang eksternal. Salah satu hak yang dimaksud itu adalah hak mendapatkan laba pada rekanan atau investor. Sedangkan untuk hak internal perusahaan berhubungan dengan gaji dan bonus karyawan. Yang dimaksud tidak hanya berupa material, tetapi penyandang dana perusahaan juga harus mengetahui manajemen secara utuh. Salah satunya adalah memahami strategi penjualan apa yang sedang dijalankan. D. Pembuat anggaran. Pembuatan anggaran perusahaan adalah instrumen bantuan penting dalam rangka demi pencapaian sasaran yang sudah direncanakan sebelumnya, baik saat rencana periode awal tahun lalu maupun transaksi yang akan datang. E. Sebagai pengawasan. Akuntansi keuangan berfungsi sebagai pengawasan aktivitas unit usaha atau perusahaan, utamanya yang berkaitan dengan masalah transaksi finansial. F. Untuk mempermudah proses evaluasi, maksudnya itu dengan adanya laporan akuntansi keuangan, tentu ada data-data konkret yang akan bisa menjadi pertimbangan dalam perencanaan terkait dengan perkembangan perusahaan di depan. 3. Tujuan akuntansi keuangan. A. Memberikan informasi keuangan perusahaan. Untuk memberikan informasi keuangan perusahaan atau unit usaha, nantinya laporan tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur potensial terkait dengan laba. B. Memberikan informasi aktiva dan pasifa perusahaan. Untuk memberikan informasi terkait dengan aktiva dan pasifa perusahaan, bisa dipastikan akuntansi keuangan adalah sumber ekonomi terpercaya dari sebuah perusahaan. C. Memberikan informasi perubahan pada stakeholder. Proses akuntansi juga memberikan informasi seputar perubahan siklus ekonomi. Hal yang dikenal dengan istilah neto ini memang harus terus dimonitor siklus perubahannya. Biasanya, data yang diambil dari akuntansi keuangan itu berbentuk data dan informasi dividen. Dari gambaran inilah, pihak penyandang dana bisa mengetahui sejauh mana usaha perusahaan untuk meningkatkan potensi keuntungan usaha. D. Memberikan informasi penting terkait perusahaan. Memberikan informasi seputar perusahaan secara umum juga termasuk tujuan dari proses akuntansi. Maksudnya itu dengan adanya akuntansi keuangan yang bisa diketahui tidak hanya informasi tentang finansial saja, tetapi juga yang terkait dengan non-finansial. Apapun informasi yang tercatat selama itu bisa membantu perkembangan perusahaan, maka data yang muncul adalah penting untuk diawasi perkembangannya, sekalipun itu informasi yang berupa non-uang. Keempat, pernyataan standar akuntansi keuangan dapat disingkat sebagai PSAK, yaitu pedoman prosedur untuk membuat laporan keuangan akuntansi dan harus diketahui oleh setiap akuntan. Ada beberapa dasar penyajian laporan keuangan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Tujuannya adalah untuk membuat keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan dan mempermudah siapapun memahami isi laporan. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini dibuat berdasarkan kondisi yang ada dan sudah disepakati oleh institut atau lembaga resmi Indonesia. Berikut beberapa PSAK yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah
A. PSAK IFRS, yaitu merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional Financial Report Standard. Standar yang satu ini biasa digunakan oleh badan usaha yang memiliki jenis akuntabilitas publik. B. PSAK ETAP adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Asuransi Publik. Tujuan dari pembuatan laporan keuangannya itu untuk memberikan tujuan umum kepada pihak eksternal. Biasanya yang standar akuntansi keuangan ini digunakan oleh badan usaha menengah dan kecil. C. PSAK Syariah, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk lembaga atau badan usaha yang menggunakan prinsip dan kebijakan syariah dalam menjalankan bisnisnya. Standar jenis ini biasa digunakan dengan standar akuntansi umum. D. PSAK EMKM adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Jenis standar yang satu ini digunakan oleh entitas yang belum bisa memenuhi PSAK ETAP. E. SAP, yaitu standar akuntansi pemerintah yang biasa digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan. Tujuan penggunaan SAP itu dalam pembuatan laporan keuangan yaitu untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan uang negara. Kelima, macam jenis bidang akuntansi yang umum digunakan perusahaan, antara lain A. Akuntansi keuangan atau financial accounting, B. Akuntansi pemeriksaan atau auditing, C. Akuntansi biaya atau cost accounting, D. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting, E. Akuntansi perpajakan. B. Pasar modal. Pengertian pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana. Adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasanya disebut dengan penawaran umum perdana. Harga saham yang dijual pertama kali itu ditentukan oleh perusahaan atau emiten dan penjamin emisi yang didasarkan pada analisa fundamental perusahaan. Hasil penjualan sahamnya akan masuk sebagai modal perusahaan yang biasanya akan digunakan dalam perluasan bisnis, menambah aset, dan juga membayar utang. Yang kedua ada pasar sekunder, merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa efek sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Pada saat saham terdaftar di suatu bursa efek, maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tertentu. Yang ketiga ada pasar ketiga, disebut juga dengan OTC, over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. D. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat ini hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder. Ketiga, pelaku penunjang pasar modal. Yang terlibat di pasar modal ini dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dan proses transaksinya itu, yang pertama ada emiten, perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua ada investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.
Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter. Lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. D. Agen penjualan. Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir ada pialang atau broker. Perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli investor dan menjual beli efek. Yang keempat, strategi investasi di pasar modal. Yang pertama ada mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua ada beli di pasar perdana dan jual di bursa atau pasar sekunder. Yang ketiga ada beli dan simpan. Yang keempat, berpindah dari saham satu ke saham yang lain. Yang terakhir ada konsentrasi pada industri tertentu. 5. Lembaga dan struktur pasar modal. Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua ada Perusahaan Efek. Yang ketiga Lembaga Clearing dan Penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek di Indonesia atau PT KPEI. Yang terakhir ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodion Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.